Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini luar biasa, PKS menolak bertemu dengan Prabowo. Bagus sebenarnya begitu kan, siap menjadi oposisi begitu kan, siap menerima konsekuensi, apapun yang terjadi. Mengapa sejak dulu PKS ini begitu ya tetap menjadi oposisi? Karena pada kenyataannya mereka tidak tertarik dengan kepentingan-kepentingan atau mengkhianati rakyat di situ begitu kan. Saya kira jargon dari PKS itu adalah keadilan, Partai Keadilan Sejahtera. Dia benar-benar sesuai dengan koridor visi dan misi mereka begitu kan. Ini PKS pastikan tak bakal bertemu dengan Prabowo hingga ada ketetapan MK. Artinya apa? Artinya untuk saat ini menolak ya bertemu dengan seorang Prabowo. Ya, apa sih sumbangsih misalnya begitu kan ya, dampak dari PKS. Pertama, ya dampaknya di parlemen mereka tinggi begitu kan, satu sisi begitu kan. Maka yang kedua adalah bagus sebenarnya narasi-narasi yang disampaikan oleh PKS ini mengatakan bahwa ya buat apa perlu bertemu dengan seorang Prabowo karena ini hak angket semuanya penetapan dari kemenangan di MK masih belum siapa yang menang begitu kan, itu masih dalam proses. Nah inilah untuk saat ini tidak mau bertemu dengan seorang Prabowo. Dan satu-satunya partai yang konsisten sejak dulu, mereka walaupun menjadi oposisi kayak menjadi koalisi kayak ya pilpres kalah kayak semuanya begitu kan ya, rupanya PKS ini sejalan dengan rakyat di situ, tidak pernah mengkhianati hati rakyat. Ini yang harus kita lakukan begitu kan. Bayangkan ya, kalau ingin menaikkan partai harus bergabung atau berkoalisi begitu kan ya, di situ itu salah besar karena PKS begitu menjadi oposisi bertahun-tahun, mereka tetap dipercaya oleh rakyat, tergantung trust masyarakat begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa dari PKS ini menurut saya pribadi bagus ya karakter dari seorang PKS sendiri. Bahkan ini PKS pastikan tak bakal bertemu Prabowo hingga ada ketetapan dari MK. Mari kita baca. Artinya setelah ada ketetapan MK, PKS bakal merapat ke Prabowo. Bukan seperti itu begitu kan. Kalau Pak Prabowo ingin silaturahmi ya silahkan. Baik-baik aja di situ begitu kan. Karena pada kenyataannya partai politik itu perlu persatuan juga begitu untuk mendukung bagaimana nuansa-nuansa yang bersifat politik begitu di situ begitu. Kalau nanti aku masuk partai politik, insya Allah pilihan ada dua. Pilihan partai pertama Demokrat, yang kedua adalah Partai Keadilan Sejahtera. Ya silakan mau partai yang mana. Yang penting kontribusi besar kepada rakyat Indonesia itu yang paling penting begitu kan. Tidak hanya di PKS, yang lain juga sama begitu kan. Menyuarakan hati rakyat. Tapi kadang-kadang mereka ya kadang ya hanya jargon saja begitu. Artinya jika ketetapan MK mengatakan sah ya Prabowo presiden dengan segala kecurangan, PKS diajak menjadi koalisi di kabinet, kenapa harus nolak ya? Habis kita katanya, komentar-komentar dari netizen. Jadi apapun yang terjadi, mau koalisi kayak mau oposisi kayak begitu kan, rakyat tidak ada urusan begitu kan. Kenapa saya katakan rakyat tidak ada urusan? Karena pada kenyataannya lah terserah mereka begitu kan. Ya terserah PKS mau berkoalisi dengan siapapun, tapi bagi kami adalah sebagai oposisi rakyat Indonesia tetap mempertahankan oposisi bersama dengan rakyat. Kan begitu logikanya. Jadi yang namanya partai politik kan pasti ada kepentingan. Yang namanya rakyat itu adalah pasti namanya sebuah kemakmuran, sebuah harapan di situ begitu. Maka saya katakan sebagai rakyat biasa, silahkan partai apapun silahkan mau berkoalisi, tapi kami tetap bersuara demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kemakmuran bangsa kita dan demi rakyat Indonesia. Itu yang saya prinsipkan begitu kan. Makanya saya tidak pernah terafiliasi kepada siapapun, baik dari partai-partai apapun begitu. Tapi yang jelas bagi kami bersama dengan rakyat, ya tetap menjadi ya pro terhadap rakyat. Kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Maka di channel Ho dari Podcast Rakyat ini tetap menjadi oposisi sejati. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Tapi bagi kami adalah langkah dari PKS itu bagus begitu kan. Langkah dari PKS itu bagus karena bisa salah satunya adalah
bisa bertahan begitu kan ya saat gempuran koalisi di situ, ditawari jabatan, ditawari menteri, ditawari berbagai hal untuk menjegal Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan. Lihat saja kemarin kan pernah lihat ya terjadi begitu kan ya saat Anies Baswedan mencalonkan sebagai presiden ya, kita lihat saja di situ begitu kan, banyak narasi-narasi yang kemudian tidak sesuai begitu kan ya, mencegal sinilah dan sebagainya. Bahkan PKS pastikan tak bakal bertemu Prabowo hingga ada ketetapan dari MK. Koordinator juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Mabruri memastikan partainya belum berencana melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Mabruri mengklaim saat ini PKS masih fokus pada penggugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Belum ada info masalah pertemuan ini Prabowo dengan Presiden ya PKS Ahmad Sayhu, kata Mabruri dalam keterangan kepada Tempo. Ditanya mengenai peluang ya pertemuan Prabowo dengan Ahmad Sayhu, pengurus PKS lainnya, Mabruri memastikan jikalau pertemuan itu ada, pertemuan baru akan dilakukan setelah keputusan dari MK, setelah ada ketetapan dari MK. Mabruri juga mengirimkan ulas keunggahan Mahfud MD di media sosial X ya, yang menyebutkan hasil rekapitulasi KPU bukan penentukan pemenang pemilu. Pemenang pemilu hanya ditetapkan oleh MK. Betul begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya bukan KPU. KPU hanya kan memberikan suara-suara yang ada begitu kan ya, siapa yang kemudian terbanyak di situ yang menentukan kemenangan nanti di MK, siapa yang seharusnya dilakukan, terus kemudian MK apakah mengabulkan gugatan A, C, B dan C, begitu kan. Jangan-jangan nanti begitu bisa saja diulang. Ya kita tunggu sajalah begitu, nasib seseorang kan berbeda-beda. Adapun Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman sebelumnya mengatakan bahwa ya Prabowo Subianto tidak hanya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tetapi juga berencana memenuhi partai-partai politik lainnya di luar Koalisi Indonesia Maju. Bukan hanya Nasdem, kata Habibur Rahman, menurut Habibur, pertemuan dengan partai non-koalisi itu dimaksudkan sebagai bentuk implementasi politik dari Prabowo yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Bahkan sebelumnya Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dia di Tower. Ya, Surya mengatakan pertemuan dengan Prabowo mencapai kesepakatan. Dia mengatakan Partai Nasdem dan Gerindra sepakat untuk menjaga stabilitas nasional dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Prabowo dalam kesempatan yang sama mengatakan dirinya dan Paloh sama-sama memiliki tanggung jawab kepada partai. Namun katanya mereka juga memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jadi kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih dari itu, kata dia. Tapi menjadi oposisi juga kan membangun bangsa dan negara, ya, menstabilisasi keutuhan NKRI yang ada begitu kan. Jadi tidak semua koalisi itu membangun bangsa dan negara. Tapi oposisi juga begitu sama, mereka akan membangun bangsa dan negara juga begitu. Sama-sama membangun bangsa. Sama-sama mereka terhormat di mata dunia begitu kan ya, di mata masyarakat Indonesia. Jadi saya kira inilah banyak yang kemudian mengatakan ya seperti Pak Surya Paloh bertemu dengan Prabowo ya silakan begitu kan, tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah baik oposisi atau koalisi begitu silakan begitu kan ya. Ya yang namanya rakyat tetap berada menjadi power, menjadi kekuatan di situ ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.